teror air keras ke aktivis Kontras yang kita tahu bahwa tadi sudah ada preskon terkait perkembangan kasus ini. Ada 4 anggota TNI yang saat ini sudah diamankan di TNI terkait penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus, pemirsa. Dan yang menarik dari poin-poin disampaikan tadi bahwa 4 anggota TNI ini dari Matra Angkatan Udara dan Laut, dan juga mereka adalah anggota dari Badan Intelijen Strategis dari TNI. Belum diketahui motifnya, namun keempat tersangka saat ini sudah diamankan. Dan kita tahan terlebih dahulu untuk dialognya, pemirsa. Kita akan coba review kembali terkait kasus ini, di mana publik ramai menyoroti peristiwa kasus teror air keras yang menimpa aktivis Kontras Andri Yunus. Kita lihat berikut ini. Polisi telah meningkatkan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Kontras Andri Yunus ke tahap penyidikan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra menyebut dalam kasus premanisme ini, polisi telah menemukan adanya indikasi tindak pidana. Selain itu, guna memudahkan penyidikan, Polda Metro Jaya juga telah membuka posko pengaduan untuk kasus penyiraman air keras yang menyerang Andri. Apabila mendapatkan informasi terkait dengan orang yang melihat, mendengar, mengalami suatu peristiwa penyiraman cairan membahayakan kemarin terhadap korban saudara AY, ini akan sangat membantu petugas penyelidik dalam menangani mengusut perkara ini. Sementara itu, menurut Komisioner Kompolnas Hoirul Anam, polisi harus sigap membongkar kasus yang menimpa Andri. Anam menyebut selain menangkap pelaku, polisi juga harus bisa membongkar siapa otak di balik aksi pengancaman dengan kekerasan ini. Kasus ini harus dibongkar seterang-terangnya, dibongkar siapapun pelakunya, termasuk di balik pelakunya ini. Ya, karena ini untuk memastikan peristiwa yang sama ya tidak terulang kembali. Kamis malam, Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal. Malam itu saat Andri hendak pulang di kantor YLBHI, tiba-tiba saja di Jalan Salemba, ia dicegat pengendara motor dan langsung menyiramnya dengan air keras. Seketika Andri terkapar dengan luka bakar parah di sekujur tubuh. Apa yang dialami Andri Yunus ketika memantik kemarahan publik, PBB bahkan menyampaikan keprihatinan, bahkan menyebutnya sebagai tindakan pengecut. Tidak hanya itu, guna mendesak polisi segera mengungkap kasus ini secara transparan, publik menggelar aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, langsung kita sapa kembali Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Bang Usman Hamid. Bang Usman, kita lihat perkembangan hari ini dari keterangan aparat tadi ada 4 ya prajurit TNI, matranya tadi ada dari udara dan juga laut, plus mereka ini ternyata anggota dari BIS, Badan Intelijen Strategis. Anda melihat poin ini, Bang Usman, bagaimana Anda menganalisanya? Ya, ini satu bukti kembali betapa negara banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang melakukan kejahatan dan bersembunyi di balik instansi negara. Padahal tugas BIS itu adalah membangun satu sistem deteksi dini untuk intelijen strategis dari musuh negara luar. Karena BIS itu adalah badan intelijen strategis yang melekat pada TNI sebagai badan intelijen tempur atau perang. Jadi urusan bukan mengawasi dalam negeri. Jadi ini sangat kami sayangkan. Ini satu penyalahgunaan institusi Badan Intelijen Strategis yang sangat fatal, dan karena itu harus dibongkar sampai kepada pemberi perintah yang paling utama. Oke.
Baik, Bang Usman, ini kan ada satu poin yang terkait BAIS ini ya, dan ini menarik bagaimana kita menganalisa ini. Apakah ini bisa menjadi pintu masuk dari kita mengungkap motif dan bisa mereveal otaknya nih, Bang? Ya, sekarang saya kira kita baru masuk di tahap awal ya. Jadi pelaku-pelaku yang sekarang ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian lalu diamankan oleh pihak TNI adalah pelaku-pelaku lapangan. Nah, saya cukup terkejut karena pelaku-pelaku lapangan pun sudah memasuki pangkat-pangkat yang cukup seharusnya mereka tidak berbuat hal seperti ini ya. Pangkat kapten, letnan, bahkan yang belum diumumkan adalah yang berpangkat kolonel. Jadi ini adalah babak awal. Sebenarnya kami heran karena kami juga melakukan pencarian fakta di lapangan dan kami bertemu dengan para penyelidik dan penyidik kepolisian di lapangan. Tapi kami tidak pernah bertemu dengan BAIS di lapangan. Dan dugaan kami, karena pihak kepolisian sudah mengumumkan wajah pelaku, TNI segera mengambil langkah untuk menunjukkan bahwa institusinya juga mendengarkan aspirasi masyarakat. Kami apresiasi, tapi sebenarnya seharusnya diserahkan kepada pihak kepolisian. Karena perbuatan serangan terhadap Andri jelas merupakan tindak pidana umum atau bahkan bisa disebut sebagai tindak pidana terorisme seperti kata Pak Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung, atau bahkan bisa disebut sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Jadi bukan pelanggaran hukum militer, bukan pelanggaran hukum pidana militer, bukan pelanggaran hukum perang. Karena itu sebaiknya para anggota TNI itu diserahkan kepada kepolisian supaya TNI tidak terkena konflik kepentingan dan supaya proses penyelidikannya bisa berjalan secara objektif di dalam lingkungan peradilan umum. Oke, kalau diserahkan TNI yang menangani ya, berarti Anda skeptis kasus ini akan berjalan, Bang? Karena tadi kita bicara netralitas, plus juga saya baca bahwa Bang Yunus tadi Bang Usman menyebutkan bahwa harusnya ada tim independen seperti itu ya, tidak dari matra TNI. Ya, betul sekali. Sebenarnya cukup dengan pihak kepolisian, karena pihak kepolisianlah lembaga yang diberikan mandat oleh undang-undang melakukan penegakan hukum dalam negeri, hukum pidana misalnya gitu. Tapi katakanlah ada semacam kekhawatiran benturan instansional, dan ini yang mungkin membuat proses penangkapan oleh pihak kepolisian seperti terkendala, karena kabarnya para pelaku bersembunyi di markas BAIS gitu. Sehingga kalau itu dipaksakan dengan penangkapan pihak kepolisian, kepolisian pasti bisa melakukan itu, tapi pasti akan ada benturan instansi antara Polri dengan BAIS. Nah, kami sebenarnya meminta agar BAIS, pimpinan BAIS, memisahkan kepentingan negara, kepentingan lembaga dengan kepentingan dari individu-individu anggota yang terlibat di dalam pelanggaran hukum pidana ini gitu. Jadi saya kira kasus ini harus diserahkan kepada kepolisian karena Undang-Undang TNI Pasal 65 misalnya, atau TAP MPR tentang fungsi TNI dan Polri menegaskan bahwa anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum tunduk pada jurisdiksi peradilan umum. Baik, Bang Usman, kalau kita kembali ke menganalisa motif ini ya, walaupun tadi masih teka-teki, masih didalami, tapi ada beberapa puzzle kita sudah lihat hari ini mulai terbuka, 4 pelaku, matranya, terus anggota dari BAIS. Anda melihat kalau kita mungkin ya analisa awal, kemana kasus ini arahnya, motifnya? Apakah menurut Anda ya Bang Usman, ini Andri Yunus pernah menyelidiki sesuatu yang menyentuh mungkin ya yurisdiksi TNI atau seperti apa, Bang Usman? Saya kira sangat berhubungan erat dengan aksi protes Andri Yunus ketika pada tanggal 15 Maret tahun yang lalu, ia masuk ke dalam ruang pertemuan tertutup antara anggota-anggota dewan yang membahas RUU TNI tanpa partisipasi masyarakat. Ia memprotes, membawa poster, mempersoalkan kenapa DPR tidak partisipatif, kenapa tidak membuka ruang partisipasi publik, kenapa dibahas secara tertutup di luar hari kerja, di luar jam kerja, di luar gedung kerja DPR RI. Dan itu adalah peristiwa pertama yang terjadi 15 Maret yang berujung dengan teror-teror Andri pertama kali. Malam itu ia mulai diteror, besoknya mulai diteror, dan pekan-pekan berikutnya ia mengalami beberapa teror termasuk pembuntutan, dan bahkan kami sampai menyusun sistem pengawanan, sistem pengawanan melekat pada Andri Yunus. Dan peristiwa terjadinya serangan air keras juga terjadi pada 13 Maret yang lalu. Hampir setahun setelah aksi
protes Andri di Fairmont Hotel. Jadi pelaku seperti mau memberi pesan bahwa Anda harus ingat, tahun lalu Anda mengganggu pertemuan kami, dan tahun ini sebagai peringatan 1 tahun, kami beri peringatan kepada Anda untuk menghentikan aksi-aksi Anda. Dan banyak lagi saya kira yang bisa dijelaskan bagaimana Andri bersinggungan dengan isu-isu militer. Tetapi saya harus tegaskan bahwa belum tentu anggota-anggota TNI yang sekarang ini terseret dalam kasus ini benar-benar menjalankan perintah TNI. Bisa jadi ada faktor lain. Bisa jadi ada semacam bukti-bukti yang justru membuat kita bisa mengerti lebih jauh apa persisnya motif. Kecuali pihak kepolisian misalnya segera menemukan pelaku utamanya atau pemberi perintah dari peristiwa penyerangan ini. Kalau yang sekarang ini ditahan misalnya oleh POM, itu barulah pelaku-pelaku lapangan. Dan saya khawatir ke depan hanya sebatas pelaku-pelaku lapangan, seperti yang sering kali terjadi di dalam proses peradilan militer. Oke, baik. Tadi Bang Usman menyebut bahwa belum tentu ya pelaku-pelaku ini adalah diperintah atas perintah matra TNI. Bisa saja berarti dengan kata lain Bang Usman bisa personal seperti itu, oknum. Ya, tapi kalau sampai personal saya ragu. Saya tidak bermaksud, maaf kalau keterangan saya salah, tapi saya tidak bermaksud untuk menjelaskan bahwa mereka memiliki motif-motif personal. Tidak mungkin. Karena mereka tidak mengenal Andri. Dan kalaupun mereka misalnya mengatakan tergerak untuk katakanlah menyerang Andri karena alasan-alasan instansional, alasan lembaga dipermalukan atau alasan Andri memprotes RUU TNI, dugaan saya itu tidak mungkin kecuali atas sepengetahuan atau atas perintah dari komandannya. Jadi komandannya yang harus diperiksa. Pemberi perintahnya yang harus diperiksa. Kalaupun komandannya tidak memberi perintah, dia harus diperiksa, dimintai pertanggungjawabannya. Apakah ia tahu perbuatan itu? Kalau ia tahu, apakah ia melakukan tindakan penghukuman? Apakah ia menyerahkan kepada pihak penegak hukum misalnya? Ini sudah berlangsung sejak tanggal 13, sekarang sudah memasuki tanggal 18. Artinya berhari-hari mereka berkeliaran atau bahkan bersembunyi di dalam instansinya. Dan kalau ada yang mengetahui itu, bahkan menyembunyikan itu adalah kejahatan, itu adalah pelanggaran hukum pidana. Itu harus juga diproses, dimintai pertanggungjawaban. Baik, Bang Usman, berarti ini tadi kalau kita bicara sistem ini sistematis ya, tidak 1-2 orang ya, tapi ada bisa kita runut tadi. Plus juga Anda menyebutkan bahwa yang di Fairmont tahun lalu, bahwa sebenarnya runtutan ini sudah terjadi 1 tahun ya Bang Usman ya. Karena saya ingat juga di waktu yang rapat di Fairmont yang banyak diprotes karena di hotel ya, di tengah efisiensi itu juga jadi sorotan. Berarti ya gimana Bang Usman? Ya, itu yang saya kira harus diperiksa lebih jauh supaya kita tahu siapa pemberi perintahnya. Siapa orang yang pertama kali punya ide untuk menyerang Andri, dan kenapa Andri secara spesifik. Bang Usman. Kalau memang kontras misalnya katakanlah menyalahi hukum, kenapa tidak diajukan ke pengadilan? Kenapa tidak dilaporkan kepada kepolisian kalau kontras atau Andri melakukan pelanggaran hukum pidana umum misalnya, atau melakukan pelanggaran hukum apapun? Kenapa tidak digugat misalnya kontras? Kenapa sampai melakukan dengan cara-cara extrajudicial semacam ini? Ini pelanggaran berat hak asasi manusia. Baik, Bang Usman, kalau kita lihat juga cara pelaku ini ya, dan kegamblangan atau ketelanjangan yang kita lihat, bagaimana mereka melakukan ini di tengah kota, CCTV tanpa penutup juga ya. Anda melihat bahwa gestur ini gestur apa sih? Karena biasa orang yang ingin melakukan tindak kriminal, mereka akan mengcover semuanya dengan sangat detail gitu. Tetapi tidak dengan 4 pelaku ini. Menurut Anda apa yang analisa Anda, Bang Usman? Pertama, pasti mereka merasa mendapatkan backingan atau dukungan atau perlindungan dari komandannya atau dari atasannya. Yang kedua, mereka merasa yakin bahwa perbuatan mereka tidak akan disentuh oleh penegak hukum. Dan kita seringkali melihat ya, tidak semua anggota TNI, tapi kita sering melihat anggota TNI menerabas lalu lintas, masuk ke busway, atau melakukan pelanggaran hukum lain. Makanya seringkali busway dijaga oleh PM atau provos misalnya. Karena seringkali ada pelanggaran hukum oleh anggota TNI. Dan seringkali polisi tidak bisa menindak karena ada konflik jurisdiksi. Karena seringkali pihak kepolisian memahami bahwa kepolisian dilarang untuk menyentuh atau melakukan penegakan hukum kepada anggota TNI. Padahal larangan itu tidak ada. Tidak ada larangan kepada anggota kepolisian untuk menindak anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum.
kan peristiwanya adalah peristiwa pidana umum, terjadinya di lingkungan masyarakat umum. Jadi bukan pelanggaran hukum perang atau disersi atau indisipliner, atau katakanlah misalnya ada perdebatan tentang jurisdiksi, apakah kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa itu adalah kerugian kepentingan militer? Kan tidak, melainkan kepentingan umum, masyarakat umum. Masyarakat umum, dalam hal ini Andri menjadi korban langsung, dan masyarakat sekitar yang melihat bagaimana Andri berteriak kesakitan. Itu adalah teror buat masyarakat. Jadi bisa jadi karena ada perintah, karena merasa mendapatkan perlindungan dari atasan, atau karena yakin bahwa sistem kelembagaan tidak akan pernah menyentuh mereka secara sungguh-sungguh. Kalaupun ada proses hukum, biasanya hanya di awal ditunjukkan pelaku lapangannya, lalu tidak ada kelanjutannya kemudian. Atau kalaupun divonis bersalah di pengadilan militer, ujung-ujungnya ya tidak diberhentikan dari dinas militeran, malah tetap mengalami kenaikan pangkat dan bahkan mendapatkan pembebasan dia. Baik, Bang Saya Usman. kira itu menimbulkan keraguan dari masyarakat adanya keadilan dalam kasus ini. Ya, Bang Usman, terima kasih sekali untuk analisanya. Poin-poinnya tadi kita jelas ya, bagaimana kita mengawal ini, plus juga bagaimana independensi dari TNI, Polri, dan juga pihak-pihak terkait agar tadi ini kan hak azazi manusia ya, human rights ya. It could happen to anyone, bisa terjadi pada semuanya ya. Jadi ini jadi concern kita agar negara hadir menjamin semua suara-suara yang ada, bukan dengan tadi tindakan-tindakan anarkis dan kekerasan seperti ini, Bang Usman ya. Semangat Bang Usman, sehat-sehat untuk kita semua, panjang umur perjuangan pemirsa. Terima kasih Bang Usman.